Shalom sahabat rohani yang dikasihi Tuhan Yesus. Sebelum kita memasuki renungan ini, marilah kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa Tuhan kita dan dari Yesus Kristus menyertai kamu. Amin. Firman Tuhan renungan bagi kita pada saat ini yang diambil dari kitab Imamat 19 ayat 17. Demikian firman Tuhan. Janganlah engkau membenci saudaramu di dalam hatimu, tetapi engkau harus berterus terang menegur orang sesamamu, dan janganlah engkau mendatangkan dosa kepada dirimu karena dia. Demikian firman Tuhan. Indah sekali firman ini untuk kita renungkan bersama-sama. Sebenarnya salah satu dari aspek kekudusan hidup, itulah firman ini. Dengan demikian kita mengambil tema, kuduslah dalam segala segi kehidupanmu. Sahabat rohani yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Imamat 18 membahas tentang kekudusan dalam banyak hal. Antara lain kekudusan dalam pernikahan. Sedangkan pasal yang ke-19 termasuk di bagian nas kita saat ini berbicara mengenai kekudusan dalam berbagai aspek kehidupan. Seperti keluarga, ibadah kepada Tuhan, pekerjaan, sikap dan tindakan terhadap sesama. Bahkan motivasi di balik setiap tindakan itu. Semua peraturan ini disimpulkan dalam hukum kasih. Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Bacaan kita lebih spesifik berbicara tentang moral atau sikap untuk tidak membenci siapapun. Peraturan ini berulang kali bertegas dalam kitab ini, agar umat Israel dan juga kita hidup dalam kekudusan. Dalam Imamat 19 ayat 2 dikatakan, berbicaralah kepada jemaah Israel dan katakan kepada mereka, kuduslah kamu, sebab aku, Tuhan Allahmu, kudus. Sebagai umat Tuhan, kita memiliki kewajiban untuk hidup dalam kekudusan, seperti Allah yang adalah kudus. Sahabat rohani yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kekudusan ini ditunjukkan dengan relasi terhadap sesama, bukan hanya relasi terhadap Tuhan. Yaitu dengan tidak membenci, melainkan dengan menegur kesalahannya agar tidak mendatangkan dosa baik terhadap diri kita juga bagi dia. Karena kebencian yang dipendam dapat merusak sebuah hubungan yang baik atau yang erat. Kita lihat bagaimana Yakub menipu kakaknya dan mencuri hak sulungnya sehingga membuat Esau marah kepada saudaranya itu. Namun apakah yang dilakukan Esau terhadap kemarahannya bukanlah sesuatu masalah yang sangat serius? Serius bukan hanya pada Esau, tapi emosi dan marah terhadap Yakub. Tetapi juga bagi Esau sendiri menjadi satu pergumulan yang hebat dalam dirinya. Selama bertahun-tahun Esau menyimpan kebencian yang sangat mendalam, yang merusak hubungan hangatnya dengan saudaranya, sang adiknya. Dalam beberapa contoh yang lain, di Alkitab juga terjadi hal seperti itu. Kemarahan dan kebencian telah merusak hubungan, setiap ikatan dalam sebuah keluarga. Termasuk untuk kita saat ini.
Sahabat rohani yang dikasihi Yesus Kristus, marah, dendam juga menciptakan suasana yang dingin dan sangat beku di dalam persekutuan kita, baik sebagai komunitas adat, komunitas pekerja, dan komunitas dalam gereja juga. Dan hal ini acap kali membuat orang justru bukan merasa damai dalam perkumpulan itu, tapi merasa gersang dan bahkan tidak nyaman. Bisa-bisa sampai menjauhkan diri daripada gereja itu sendiri. Satu kali, hamba Tuhan Pendeta George Gardiner pernah bertanya kepada seorang anggota jemaat yang ia kunjungi. Dia bertanya mengapa gereja mereka tidak berkembang. Lalu jemaat itu berpikir sejenak serta berkata, gereja kita tidak bertumbuh karena ada penatua di gereja ini yang menyimpan dendam terhadap jemaat. Juga jemaat juga menyimpan dendam terhadap sesamanya, juga terhadap penatua. Pendeta itu terkejut mendengarkan jawaban ini. Sahabat rohani yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, seringkali kita terluka oleh perilaku dan tindakan orang lain yang menurut kita tidak sesuai. Saat itulah kebencian di hati kita muncul, di pikiran kita, yang dapat menyebabkan diri kita marah, hati kita tersayat, pada akhirnya dapat mengakibatkan tindakan-tindakan yang destruktif atau yang tidak pantas, bahkan berbuat dosa. Alkitab mengajarkan banyak hal tentang kualitas-kualitas baik yang harus dimiliki oleh seorang Kristen yang percaya kepada Tuhan dalam kehidupan. Salah satunya adalah memaafkan semua kesalahan orang dan amarah yang ada pada diri kita ketika orang berbuat dosa kepada kita. Memaafkan adalah memaafkan untuk tidak membalas dendam dengan perbuatan jahat, tapi memaafkan dengan balas dendam yang ditahan dan dihapuskan. Memaafkan memang sama sekali tidak mudah, tetapi memaafkan merupakan solusi terbaik untuk menjalani kehidupan yang damai. Dalam nats kita dikatakan daripada menyimpan dendam, lebih baik kita menegur, menyingkapkannya secara terus terang di hadapan Allah dalam pengakuan dosa, serta memohon kelepasan dari perasaan itu. Kita harus berdoa terus-menerus bagi orang yang kita benci atau yang membenci kita. Mungkin kita tidak bisa menjangkau dengan berjumpa dengan dia, tapi doa kita sangat membantu untuk Tuhan ikut campur tangan, membantu kita dalam persoalan itu. Mengambil langkah-langkah praktis menyelesaikan perbedaan di antara kita, serta mencari jalan terus-menerus supaya pertemuan cinta kasih adalah terjadi. Kebencian akan lenyap jika sasaran niat jahat kita berbuah menjadi sasaran istimewa dari niat baik kita. Sahabat rohani yang baik hati, apa pesan renungan ini untuk kita? Mari kita bergumulkan dan renungkan bersama. Mungkinkah iman kita tidak bertumbuh oleh karena kita masih memiliki rasa sakit hati, rasa dendam di dalam hati kita terhadap orang lain, terhadap sesama kita, terhadap saudara kita, terhadap hamba Tuhan? Mungkinkah ada yang Anda benci di tengah persekutuan komunitasmu, sehingga kamu tidak berkembang dan bertumbuh dalam iman, bahkan terhambat untuk bergaul dengan mereka? Kita telah dikuduskan oleh darah Kristus, serta dimampukan menjalani hidup kudus dengan pertolongan Roh Kudus. Tuhan Yesus adalah teladan hidup kita, hidup yang kudus bagi kita. Dia juga contoh bagi kita bagaimana mengasihi sesama dengan kasih dan kebaikan yang sama bagi semua situasi sosial masyarakat dan tanpa memandang bulu bagi siapapun.
Kita diperintahkan untuk melakukan hal yang sama dengan menegur sesama kita dalam cinta kasih, kelembutan dan hikmat, daripada menghakimi dan membenci. Jika dendam kita pelihara dengan lama, itu akar dari segala kepahitan dan merusak bukan saja kehidupan kita, tapi juga orang lain. Karena itu, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, sebaiknya kita mulai saat ini hilangkan rasa sakit hati, hilangkan rasa dendammu kepada seseorang, seberat apapun penderitaanmu yang dia lakukan. Karena Tuhan Yesus telah menghilangkan rasa sakit hatinya atas dosa-dosa manusia melalui pengorbanannya di kayu salib. Mulai saat ini, milikilah hati yang tidak membenci dan tidak mengasihi. Mulailah sekarang membuka diri. Minimal berdoalah kepada Tuhan, supaya Tuhan membantu Anda mengakhiri konflik ini. Terlebih di tengah-tengah keluarga, antara orang tua dengan anak, anak dengan orang tua, saudara-saudara, kakak beradik, serta siapapun termasuk sahabat kita. Itulah buah dari kehidupan yang kudus. Apakah Anda sudah hidup kudus? Buktikan dengan membuang segala kebencian dan dendammu kepada siapapun, termasuk kepada dirimu sendiri. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur hari ini Tuhan memberi kepada kami nafas kehidupan, kesehatan dan tenaga baru, dan hari yang baru untuk menikmati berkat-berkat-Mu hari ini. Terima kasih Tuhan, seperti apa seharusnya kami hidup adalah diingatkan oleh firman-Mu. Karena aku kudus, maka kamu juga harus kudus. Itulah pesan firman-Mu hari ini. Kami harus berani untuk tidak membenci siapapun, termasuk orang yang paling kami sakiti. Kami harus menegur jika mereka salah dengan kelemah lembutan, agar kami tidak berdosa dan agar dia juga tidak menjadi berdosa pula. Biarlah kami saling mengampuni, saling memaafkan, saling mengerti satu dengan yang lain, sehingga kami benar-benar menjadi sahabat Tuhan Yesus yang adalah mencintai, menjadi titik kunci dari orang yang Kau tebus dengan darah-Mu yang kudus. Keteladanan ini hendaknya mengalir pada diri kami. Siapapun yang kami benci, yang kami tidak suka, yang menyakitkan hati kami, ampuni mereka Tuhan. Dan kami pun akan melupakannya dari hati kami. Kami akan mulai hidup baru sebagaimana Kristus telah memulainya. Biarlah kami beserta semua saudara-saudara kami, keluarga kami, saling memaafkan, saling mengampuni, saling menegur, saling mengingatkan, agar kami tidak jatuh ke dalam pencobaan untuk hidup tidak kudus. Jadilah kami kudus karena Roh Kudus memimpin kami untuk berani memaafkan dan juga berani melupakan semua akar pahit yang terjadi dari saudara kami, orang tua kami, sahabat kami, dari teman-teman kami dimanapun kami berada. Sehingga kami boleh bertumbuh menjadi anak-anak Tuhan yang berbuah-buah cinta kasih. Ke dalam tangan-Mu kami serahkan hidup kami hari ini bersama seluruh keluarga kami. Biarlah cinta kasih Tuhan menjadi pedoman hidup kami dalam segala pekerjaan, aktivitas, dan persahabatan kami dalam kekeluargaan sekalipun. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus Kristus yang kudus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.